Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah, ada nikmat di setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat. Yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia, atau teman-teman bisa hubungin admin via WhatsApp, atau nanti bisa juga klik linknya di deskripsi box. Ada di Shopee juga ya teman-teman ya. Nih kedua bukunya nih. Di TikTok juga ada. Kalian ke ini aku aja, lupa lagi kalau mau ngomong, ke TikTok aku, nanti cari tuh kan suka ada keranjang kuning nih, kalian bisa beli di situ ya. Insya Allah kedua buku ini bisa bikin semangat dalam bersolawat. Apakah harus beli keduanya? Ya nggak harus. Kalau kalian ada rezekinya mau beli dua, alhamdulillah. Kalau mau beli salah satu aja boleh, silahkan ya. Buku ini isinya kisah-kisah tentang solawat, dan ada juga beberapa jenis solawat di dalamnya. Dan kalau yang di sini ada table riadoh, buat kita riadohnya 40 harinya di sini ada ya. Langsung aja kalian nanti klik linknya di deskripsi box ya. Dan kalau kalian mau kirim testimoni, langsung aja kirim ke email aku, meliza.arnelia@gmail.com. Kalau misalnya bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik, itu sudah terkirim. Nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Gampang kan? Dan buat teman-teman yang mau punya tasbih cantik seperti yang aku pakai ini, kalian bisa klik linknya di deskripsi box, atau bisa ke Instagramnya mm.official1. Lihat deh, ini ada hurufnya, huruf M tuh ya, jadi bisa pakai inisial nama kalian nih. Shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad, shallallahu ala Muhammad. Tuh semangat banget, kayak lagi pakai cincin aja. Keren ya teman-teman ya. Langsung aja ke mm.official1 atau klik linknya di deskripsi box. Kisah kali ini dari Mbak YH di Jawa Timur. Mbak YH ini udah pernah kasih testimoni juga, udah lama sholawatannya. Jadi dulu pernah dapat laptop gratis dan bisa bayar uang kuliah tepat waktu, Masya Allah. Dan sekarang ngasih testimoni lagi. Mbak YH bilang sempat putus asa, Mbak. Aku udah baca sholawat, udah baca Yasin, Waqiah, terus baca Al-Mulk, semua dibaca. Sholat tepat waktu dan lain-lain dikerjain, tapi belum juga ada tanda-tanda pertolongan Allah itu datang katanya. Jadi Mbak Yaha bilang, aku udah ada di titik lelah banget Mbak, aku tuh udah hampir nyerah. Bahkan saking udah ada di titik lelahnya, si mbaknya sampai sempat berhenti baca sholawat. Tapi kalau baca Yasin, Waqiah, Ar-Rahman, Al-Mulk, sholat ya tetap dilakuin sama Mbak Yaha. Jadi walaupun udah ada di titik nyerah, udah nyerah gitu, udah capek, pertolongan gak datang-datang juga, semua udah dilakuin, tapi tetap nyerahnya tuh nggak sampai nyerah-nyerah banget. Tetap mbaknya ngaji, sholat tepat waktu gitu kan ya. Dan mbaknya bilang, Masya Allah Mbak, ketika kita ada di titik lelah, di titik pasrah, pertolongan datang, Masya Allah. Jadi mbaknya tiba-tiba dihubungin teman-teman sama seseorang yang dulu naksir sama dia gitu loh, cowok dulu tuh temennya gitu kan, sempet naksir. Cuman karena mereka ini anak pesantren, si mbaknya ini kan di pesantren, nggak mau macam-macam katanya, daripada ntar dapat masalah, ya udah dicuekin aja gitu loh. Biarlah semuanya berjalan apa adanya, biar Allah nanti yang nunjukin mesti gimana ya. Masya Allah, emang keren anak pesantren mah ya. Nah, pada akhirnya 5 tahun berlalu nggak pernah kontek-kontekan. Mereka udah sama-sama lulus sekolah, dan mbaknya ini kuliah, udah mau lulus nih kuliahnya nih. Mbak siapa tadi, Mbak YH-nya udah mau lulus kuliah. Mbak YH bingung kan, belum bayar wisuda, udah mau wisuda, handphone udah error teman-teman ya, butuh duit juga. Tiba-tiba si cowok yang dulu naksir ini nge-DM Mbak YH tuh.
Masya Allah. Tanpa diduga ya, pertolongan tuh datangnya dari arah mana aja. Pokoknya udah hampir nyerah. Tiba-tiba Mbak dia ngubungin, nanya kabar dan lain-lain. Akhirnya berlanjut chat-chatan di WhatsApp. Akhirnya ngobrol-ngobrol, kegiatannya apa, kesibukannya apa, bagaimana segala macem. Ya namanya cewek kadang-kadang kan suka asal curhat aja ya. Ujung-ujungnya si cowok transfer uang 5 juta, Masya Allah. Udah gitu apa, karena handphonenya sering error-error, ngeheng-ngeheng gitu kan. Akhirnya dibeliin HP baru sama itu cowok. Dan cowok ini nggak berharap apa-apa gitu loh ya. Kalau memang berharap ya pasti ya, namanya orang naksir ya, siapa tahu aja ya berharap nanti Allah bakalan melembutkan hati si Mbak YH mau suka sama si cowok ini dan suatu hari nanti memang berjodoh, amin ya. Tapi si cowok ini bilang, aku ikhlas pengen ngebahagiain kamu. Itu udah sebenarnya udah lampu hijau sih Mbak. Itu udah jelas dia naksir tuh sama kamu ya, masih bertahan, masih suka sama kamu. Tinggal kita tunggu aja nih jalannya dari Allah ya. Kalau memang jodoh nggak kemana gitu ya. Dan Masya Allah, selain itu juga dia transfer buat bayar wisuda. Nggak cuman sampai di situ aja katanya. Nggak lama kemudian aku dapat arisan Mbak. Kayaknya rezeki tuh datangnya bertubi-tubi deh. Padahal katanya kemarin Mbak itu bener-bener aku tuh udah terpuruk banget, udah hampir menyerah, udah hampir putus asa, nggak ada pertolongan, nggak ada bayangan. Teman-teman kita kan kalau udah mentok gitu ya, udah nggak ada bayangan lagi dapat pertolongan dari mana, ya pasti dari Allah. Maksudnya jalannya gimana kita udah bingung. Siapa yang mau nolongin, siapa yang mau ngasih duit, siapa yang mau ngasih jalan gitu kan. Walaupun balik lagi ya Allah yang ngasih ya. Dan Masya Allah, Allah datangkan pertolongannya melalui si cowok ini. Masya Allah banget. Udah dapat duit 5 juta, digantiin handphone baru, ditambah lagi dibayarin wisuda, dapat arisan. Masya Allah. Begitu tuh teman-teman. Ketika kita udah ada di titik pasrah, maka siap-siap pertolongan itu datang. Pasrah itu bukan menyerah. Pasrah itu bukan putus asa ya teman-teman ya. Pasrah adalah ketika kita menyerahkan segalanya kepada Allah. Ya udah terserah engkau aja ya Allah. Tapi tetap ikhtiar. Kerja ya tetap kerja sebagai ikhtiar bumi. Dagang ya tetap dagang sebagai ikhtiar bumi. Deketin Allah ya sebagai ikhtiar langit, tetap bahkan mungkin lebih dikencingin, tapi udah terserah Allah sama hasilnya gitu loh. Udah males deh nunggu-nunggu lagi, udah terserah Allah aja deh kapan. Nah itu tuh teman-teman, kita udah mulai ikhlas kemudian pasrah ya. Nomor satu, kita memang dalam menjalani hidup ini kita ikhlas dulu. Ikhlas. Kemarin aku sempat ngobrol sama adik aku ya, Willy, kita sering sharing-sharing. Iya teh, kita mesti yakin teh. Percuma kita sabar, kita ikhlas, kita begini-gini, tapi kita nggak yakin. Iya, aku bilang. Iya, kita memang harus yakin. Tapi keyakinan itu juga susah diraih. Iya nggak sih teman-teman? Bagaimana caranya kita bisa meraih keyakinan kepada Allah? Perbanyak sholawat, nanti yakinnya akan tumbuh. Jadi gini, siklusnya tuh begini ya. Yang aku jalani ya teman-teman ya. Kita pertama sholawat dulu, mungkin ikhlas susah ya, apalagi pasrah, apalagi yakin. Udah dicaci maki nih sama orang, harus bayar utang, udah banyak banget masalah dalam hidup, udah nggak mungkin lagi kita mikirin yang namanya ikhlas, yakin, pasrah, segala macam. Susah. Sholawat dulu. Walaupun mungkin kamu belum sholat, kamu masih nggak sholat, masih males sholat, sholawat dulu. Dimulai dari sholawat yang paling pendek, nggak apa-apa. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Jangan berhenti. Sallallahu ala Muhammad berapa banyak? Selama mata kamu ngelek ya, baca sholawat. Kecuali saat kamu ke kamar mandi, saat kamu makan, saat kamu tidur, kamu berhenti bersolawat ya kan. Sallallahu alaihi Muhammad. Nanti kamu akan dimunculkan rasa ikhlas. Teman-teman, Mbak aku udah baca salat banyak tapi kok nggak ikhlas-ikhlas? Ya paksa kalau gitu. Mulailah terima. Introspeksi diri jangan lupa. Setelah kita udah baca salat banyak, kita ingat nih. Introspeksi diri. Kita udah pernah ngelakuin apa aja selama ini? Dosa apa aja udah pernah kita perbuat? Apakah kita sudah memohon ampun kepada Allah? Ya, itu untuk kita sadar tuh sama diri kita. Ketika kita sudah introspeksi diri, maka kita mulai menerima. Oh iya, aku jadi begini gara-gara begini. Tapi jangan nyalain orang, jangan nyalain orang lain. Ya, aku jadi begini gara-gara aku dulu begini. Aku nggak sholat, aku nggak mau baca Quran, aku jauh dari Allah, begini gini. Ikhlas, terima kejadian hari ini, terima.
Terima takdir kamu hari ini, kamu lagi ngalamin kesusahan apa, kesedihan apa, kekecewaan apa, terima dulu. Ya teman-teman. Baru kemudian insya Allah akan muncul rasa pasrah. Kemudian kamu akan muncul rasa yakin. Mbak, yakinnya susah, paksanya gimana kalau kita udah ngelakuin semuanya yakinnya masih susah? Cobalah untuk berprasangka baik sama Allah. Tapi Mbak, gimana juga caranya berprasangka baik? Orang aku lagi mumet. Teman-teman, ingat selalu kalimat ini. Allah mengikuti prasangka hambanya. Udah itu aja. Yakin kamu masih mau berprasangka buruk sama kehidupanmu sendiri? Yakin kamu masih mau merasa kayaknya hidup aku gak akan pernah bisa berubah, kayaknya aku akan selalu penuh dengan masalah, kayaknya hidup aku selalu susah? Ya itu yang akan terjadi. Allah mengikuti prasangka hambanya, teman. Kalau kamu mau hidupmu berubah, cobalah untuk berprasangka baik sama Allah. Aku yakin semuanya akan baik-baik aja. Aku yakin pertolonganmu akan datang ya Allah. Ya Allah, aku yakin suatu hari nanti hidupku berubah. Nanti dirubah lagi kalimatnya, pelan-pelan ya, kalimatnya dirubah. Kita terapin loa, terapin scripting ya. Kalau scriptingnya kita masih males nulis, ya udah sering ucap aja. Seperti yang testimoni kemarin loh, yang baru aku tayangin. Testimoni yang dari Mbak siapa yang di Jeddah tuh, Mbak Nur ya. Padahal belum dapat kerja, tapi udah ngomong alhamdulillah ya Allah, aku dapat kerjaan enak, kerjanya gajinya gede, alhamdulillah ya Allah, makasih ya Allah. Belum terjadi, seminggu kemudian terjadilah. Memaksa diri untuk berprasangka baik sama Allah, akhirnya bisa yakin dengan pertolongan Allah. Tuh, cobain ya teman-teman ya. Aku juga sekarang sedang menerapkan juga, kalimatnya dirubah seperti itu. Jadi setiap bangun tidur, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah gitu loh. Alhamdulillah ya Allah, aku bisa umroh sama keluarga tuh. Bahkan itu aku terapkan sama hal yang lucu sih ya. Aku kan kerjanya diet, gagal gitu ya. Gak bisa ninggalin kue, kopi dan teman-temannya gitu kan. Akhirnya aku mulai sekarang nerapinnya ke situ, kalimatnya gini. Alhamdulillah ya Allah, makasih ya Allah. Akhirnya badan aku langsing, kulit aku sehat, kulit aku cantik, makasih ya Allah. Kulit aku mulus, gitu-gitu ya. Dan memang beda rasanya, ada energi yang positif di dalam tubuh kita. Kalau kita pengen, ih ya Allah udah gendut, kulitnya ada jerawatnya, ada flek hitamnya, ini ya udah makin buruk aja pikiran kita, mempengaruhi hati dan pikiran loh, jadinya butek gitu loh teman-teman. Tapi ketika aku ngucap ya Allah alhamdulillah, akhirnya aku bisa langsing, akhirnya ini perut bisa rata juga, ya Allah alhamdulillah ya Allah, makasih perutku rata, saya gitu ya, alhamdulillah ya Allah gitu. Nah itu sesuatu yang kayaknya mintanya tuh lucu ya, tapi ya cobalah kita untuk minta ya. Buat teman-teman pejuang diet ya, ayo cobalah untuk mengucapkan kalimat-kalimat seperti itu. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya aku bisa nahan buat gak minum kopi lagi misalnya, tapi kayaknya aku masih ngopi sih sedikit-sedikit. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya aku bisa untuk nahan gak makan roti, gantinya buah. Alhamdulillah ya Allah, akhirnya aku bisa ngemil buah gitu. Gitu-gitu aja teman-teman, coba ya, sama-sama nyoba ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nontonin aku dari tadi ya. Dan Masya Allah, kalimat terakhir dari Mbak Yeha atau nggak gini, ternyata gitu, Mbak Yeha bilang, ternyata Allah bukan mengabulkan cepat, tapi mengabulkan di waktu yang tepat. Tuh, Allah pasti mengabulkan doa-doa kita di waktu yang tepat. Kapan waktu yang tepat itu rahasia Allah. Allah tahu yang terbaik. Yang penting kitanya mantesin diri. Oke, makasih teman-teman udah nonton. Kita doakan semoga Mbak Yeha lancar terus rezekinya. Semoga yang terbaik buat kehidupannya Mbak Yeha ya, amin. Dan semoga teman-teman yang nonton utang-utangnya lunas, doa-doanya segera diijabah sama Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.